Kebugaran jasmani, latihan peningkatan kebugaran jasmani. 1. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembahasan fisik yang diberi kepada dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. 2. Manfaat latihan kebugaran jasmani. A. Mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. B. Untuk meningkatkan prestasi atlet. C. Meningkatkan produktivitas kerja. D. Mencegah cedera selama melakukan kegiatan fisik yang berat. E. Meningkatkan keterampilan kuat dan efisien dalam gerakannya. F. Meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. G. Respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu diperlakukan. H. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. I. Sebagai salah satu bahan masuk dalam memberikan nilai pelajaran pendidikan jasmani kesehatan dari olahraga. 3. Bentuk latihan kebugaran jasmani berkenaan dengan pembinaan kondisi fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang perlu dilatih. Unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut antara lain kekuatan daya tahan otot jantung dan paru, kelincahan daya ledak, explosive power, dan kelentukan fleksibilitas. Para modul 1 Pencasorkes jilid 1 semester 1 akan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani meliputi 1. Kekuatan, 2. Kecepatan, 3. Daya tahan, 4. Kelentukan. Pada modul berikut, latihan kekuatan 1. Hakikat latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Hal ini disebabkan 1. Kekuatan merupakan daya penggerakan setiap aktivitas fisik. 2. Kekuatan memegang peran kemungkinan cedera. 2. Bentuk-bentuk. A. Latihan kekuatan otot lengan. 1. Tujuan menguatkan otot lengan. 2. Cara melakukannya. A. Mula-mula sikap badan jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha, mendekati lutut kepada tangan terbuka dan menumpuk pada lantai. B. Kemudian sentuhkan pada ke bagian dalam dekat dengan siku tangan. C. Lalu angkatlah kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan sehingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan paha. D. Sikap ini dipertahankan selama 5-8 detik. Lihat B. Latihan kekuatan otot lengan push up. 1. Tujuannya A. Mula-mula tidur telungkup, kedua kaki dirapatkan lurus di belakang, ujung kaki ditumpuk pada lantai. B. Kedua telapak tangan di samping dada jadi jari, tangan menunjuk kepada dan kedua siku tertekuk. C. Kemudian angkatlah badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki merupakan satu garis lurus. D. Lalu badan diturunkan kembali dengan jalan membungkukkan kedua siku. E. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang selama 15 atau 30 detik. C. Latihan kekuatan otot perut sit up. 2. Cara melakukannya. A. Mula-mula tidur terlentang. B. Kemudian badan diangkat ke atas. C. Gerakan ini dilakukan sebanyak 15 atau 30 detik.
Di latihan kekuatan otot punggung butt lift, satu tujuannya menguatkan otot punggung dan otot perut. C. Cara melakukannya: A. Mula-mula tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. B. Kemudian angkatlah badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. C. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai agar kedua kaki tidak bergerak. D. Pengalangan kaki. Gerak ini dilakukan berulang-ulang selama 15 atau 30 detik. Satu tujuan menguatkan otot lengan dan otot bahu. Dua cara. A. Latihan ini dilakukan berpasang-pasangan. Latihan ini dilakukan berulang-ulang secara bergantian. Ganti jarak tempuh berjalan dengan tangan antara 10 atau 20 meter. Seperti peningkatan kecepatan speed. Pengertian kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Muhajir 60 2006. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan antara lain lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. B. Lari dengan mengubah kecepatan. C. Lari naik bukit. D. Lari menuruni bukit. E. Lari menaiki tangga gedung. 1. Lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. A. Tujuannya melatih kecepatan gerakan seseorang untuk mengukur kecepatan. B. Melengkapkan lintasan yang lurus, datar atau tidak licin berjarak 40 sampai 60 meter. 2. Bendera start, peluit, stop, wait, serbuk, kapur, formulir, alat tulis, chat. C. Melaksanakan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Siswa berdiri di belakang garis start dengan sikap badan tegak dan kedua kaki dibuka. Penilaian atau cara penilaian. 1. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai siswa untuk menempuh jarak 60 sampai 60 meter. 2. Angka dicatat sampai ber-100 detik bila stop digital, bila manual sampai per 10 detik. Lihat lari naik bukit atau lampangan yang empuk. Lari menuruni bukit. C. Meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan yang dapat meningkatkannya dan menggambarkan daya tahan jantung dan paru banyak jenisnya antara lain lari jarak jauh, lari lintas alam, interval running, atau latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama, lebih dari 6 menit. Pengaruh latihan usia zone. Latihan denyut nadi 15 sampai 168. Tabel 1. Sistem kardio respirasi Vatsalus. Contoh penghitungan. Rusli berumur 15 tahun harus melakukan latihan sampai denyut nadi mencapai lebih dari 143 denyut nadi atau menit dan tidak melampaui 174 denyut menit. Artinya apabila Rusil setelah melakukan latihan denyut nadinya di bawah 143 menit, latihan itu kurang bermanfaat untuk kesehatan. Intertraining lambat dengan jarak jauh.